Ma'asyiral muslimin, Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'anul Karim, "Wa ma ja'alna li basyarin min qablikal khulda afa in mitta fahumul khalidun." Dan kami tidak menjadikan bagi manusia ini kekal. Apakah kalau engkau meninggal wahai Muhammad mereka akan kekal? Maka Allah mengatakan, kullu nafsin dha'iqatul maut, setiap jiwa pasti mati. Wa ma Muhammadun illa rasulun qad khalat min qablihi rusul afa immata aw qutilan qalabtum ala a'qabikum wa man yanqalib ala akibaihi fala yudurrallaha syai'ah wa sayazzillahu syakirin. Tidaklah Muhammad itu melainkan rasul-rasul sebagaimana rasul-rasul sebelumnya. Apakah kalau dia mati ataukah dia dibunuh, kalian akan kembali murtad ke belakang kalian? Maka siapapun yang kembali murtad ke belakang kalian, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala hanya akan membalas orang-orang yang bersyukur kepadanya saja. Allah Subhanahu wa taala juga mengatakan, innaka mayyitun wa innahum mayyitun. Sesungguhnya engkau Muhammad akan mati sebagaimana mereka juga akan mati. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sebelum wafat Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam melaksanakan hajjatul wada, haji perpisahan beliau, dan itu adalah haji pertama dan terakhir Nabi sallallahu alaihi wasallam, karena 3 bulan setelahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam meninggal dunia. Setelah itu kemudian turun ayat Al-Qur'anul Karim, surah Al-Maidah ayat 3. Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madinah. Pada hari ini aku sempurnakan kepada kalian agama kalian. Aku sempurnakan nikmatku untuk kalian dan aku redha Islam sebagai agama kalian. Ketika ayat ini turun, fabaka Abu Bakrin Siddiq radhiyallahu an, tiba-tiba Abu Bakar menangis. Kemudian dikatakan kepada Abu Bakar, wa ma yubkika ya Abu Bakrin, kenapa anda menangis wahai Abu Bakar? Bukankah ayat ini turun sama dengan ayat-ayat yang lain yang turun kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam? Maka Abu Bakar mengatakan, tidak. Ayat ini na'yun Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ayat ini pertanda dan isyarat telah dekatnya perpisahan Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan kita. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Setelah itu kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam kembali setelah haji wada menuju Madinah. Maka di jalan inilah turun ayat terakhir yang diturunkan Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dan umatnya. Allah mengatakan, wattaqu yawman turja'una ila Allah, wattaqu yawman turja'una fihi ila Allah thumma tuwaffa kullu nafsin ma kasabat wa hum la yudhlamun. Hendaklah kalian takut akan suatu hari di mana seluruh urusan akan dikembalikan kepada Allah. Kemudian setiap jiwa akan diwafatkan dan membawa apa yang ia usahakan, dan mereka tidak akan dizalimi di hadapan Allah Subhanahu wa taala sedikit pun. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, 9 hari sebelum wafatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam ingin menziarahi para syuhada Uhud. Berangkatlah Nabi sallallahu alaihi wasallam kemudian ziarah ke makam para syuhada Uhud. Ketika sudah sampai di makam syuhada Uhud, tiba-tiba Nabi sallallahu alaihi wasallam menangis setelah mengucapkan salam, assalamu alaikum ya syuhada Uhud, keselamatan bagi kalian wahai para syuhada Uhud, wa antum
keselamatan bagi kalian wahai para syuhada Uhud. Assalamu alaikum ya syuhada Uhud, inna bikum lahikun. Sesungguhnya kami juga akan menyusul kalian. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla. Maka ketika itu Nabi SAW bersabda di hadapan para sahabatnya, isfaqtu ila ikhwani. Qalu awalasna ikhwanaka ya Rasulullah? Qala bal antum ashabi walakin ikhwani qaumun ya'tuna min ba'di yu'minuna bi wa lam yarawni. Kata Nabi SAW setelah memandang para kuburan syuhada Uhud, kemudian dia mengatakan, sungguh aku rindu ingin berjumpa dengan saudara-saudaraku. Kemudian sahabat mengatakan, ya Rasulullah, bukankah kami adalah saudara-saudaramu wahai Rasul? Maka Nabi mengatakan, tidak, kalian adalah sahabat-sahabatku. Adapun saudara-saudaraku, mereka adalah kaum yang datang sepeninggalku, tapi mereka beriman kepadaku padahal mereka tidak pernah melihatku. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Setelah itu kemudian Nabi SAW pulang kembali ke rumahnya. Maka ada yang mengatakan 6 hari sebelum wafatnya Nabi SAW mulai merasakan rasa sakit. Nabi SAW berpindah-pindah dari satu istri ke istri berikutnya, sampai ketika berada pada giliran istrinya Maimunah radhiyallahu anha, maka semakin parahlah sakit Nabi SAW. Ketika itu Nabi SAW mengumpulkan seluruh istri-istrinya dan meminta izin agar dia tinggal di rumah Aisyah radhiyallahu anha. Kenapa di rumah Aisyah radhiyallahu anha? Karena hanya di rumah inilah Jibril turun, wahyu turun, dan tidak pernah turun dan wahyu turun di rumah istri-istri yang lainnya. Maka Nabi SAW minta izin, bolehkah aku selama sakit ini tinggal di rumah Aisyah radhiyallahu anha? Maka istrinya pun, semua istrinya mengizinkan Rasul untuk tinggal di rumah Aisyah radhiyallahu anha. Ketika itu Nabi SAW sudah tidak kuat. Akhirnya kemudian datanglah Ali bin Abi Thalib, datanglah Fadl ibn Abbas radhiyallahu anhuma, membopong Nabi SAW sampai di rumah Aisyah radhiyallahu anha. Sepanjang perjalanan para sahabat menyaksikan Nabi SAW. Mereka khawatir dengan Nabi SAW. Akhirnya kemudian mereka berkumpul di masjid Nabi SAW, bertanya-tanya satu dengan yang lainnya, ada apa gerangan dengan Nabi SAW? Wa ma ahalla bi Rasulillah, ada apa dengan Nabi SAW? Ketika Nabi SAW di rumah Aisyah mendengar kegaduhan para sahabat di masjid, maka Nabi SAW mengatakan kepada Aisyah, ma hadza ya Aisyah, ada apa ini wahai Aisyah? Maka Aisyah radhiyallahu anha mengatakan, yakhafuna alaika ya Rasulullah, mereka mengkhawatirkan dirimu wahai Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam meminta 3 hari sebelum wafatnya agar dia dihadapkan kepada para sahabatnya di masjid nabinya. Maka diangkatlah Nabi sallallahu alaihi wasallam hingga mampu berdiri di atas mimbar, dan inilah khutbah terakhir Rasul. Inilah wasiat terakhir Nabi sallallahu alaihi wasallam. Inilah pesan-pesan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda ketika itu, ayyuhan nas ka'annakum takhafuna alayya, wahai manusia, aku lihat seolah-olah kalian mengkhawatirkan diriku. Maka sahabat mengatakan, tentu ya Rasulullah. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, ayyuhan nas mau'idukum baini mau'idukum ma'i laisa fid dunya walakin mau'idukum indal haud. Wahai manusia, kebersamaan saya dengan kalian bukan di dunia ini, tapi kebersamaan kalian kelak
kalian akan berjumpa dengan diriku di telagaku kelak di padang mahsyar. Dan saya seolah-olah sudah melihat telagaku di tempat berdiriku ini. Wallahi demi Allah, mal faqra akhsha alaikum walakin akhsha alaikum an tubsatad dunya kama busitat ala man kana qablakum. Demi Allah, bukanlah kefakiran yang aku takutkan kepada kalian, tetapi yang aku takutkan kepada kalian kalau dunia sudah menguasai kalian. Fatanafasuha kama tanafasa alladzina min qablikum fatuhlikakum kama ahlakathum. Kemudian kalian berlomba-lomba mengejar dunia sebagaimana orang-orang dahulu mengejar dunia. Kemudian Allah hancurkan kalian sebagaimana Allah hancurkan umat sebelum kalian. Ayyuhan nas, man kuntu darabtu dhahran fahadha dhahri falyaqtas minni. Wahai manusia, siapa yang dulu pernah aku pukul pundaknya, aku pernah pukul punggungnya, inilah punggungku, silahkan pukul sekarang. Wa man kuntu akhadtu malan fahadha mali falyakhudh minhu. Atau dulu pernah aku ambil hartanya, aku rampas haknya, ini hartaku, ambillah sekarang. Wa man kuntu syatamtu irdan fahadha irdi falyaqtas minhi. Atau dulu pernah aku caci maki dia, aku rendahkan dia, aku hina dia, ini kehormatanku kata Rasul, silahkan kalian caci maki diriku sekarang. Kemudian Nabi SAW mengatakan, ayyuhan nas, Allahus salah wa ma malakat aymanukum. Demi Allah, jaga oleh kalian salat, jaga oleh kalian salat dan hamba-hamba sahaya kalian. Ayyuhan nas, istausu binisa'i khairan. Wahai manusia, perbaikilah pergaulan kalian dengan istri-istri kalian. Perbaikilah pergaulan kalian dengan istri-istri kalian. Ayuhan nas, inna abdan khayyarahu Allahu baina dunya wa baina ma indallah fakhtara ma indallah. Wahai manusia, ada seorang hamba Allah berikan pilihan kepada dia, apakah dia tetap hidup di dunia dan Allah berikan kenikmatannya, ataukah dia berpulang ke hadapan Allah dan Allah akan memberikan kenikmatannya. Hamba ini memilih apa yang di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ma indakum tanfud wa ma indallahi baqin. Karena yang ada di sisi kalian pasti musnah dan yang di sisi Allah Subhanahu wa taala pasti kekal. Ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam berkhutbah dan sampai kepada kata-kata ini, tiba-tiba Abu Bakar menangis dan mengatakan, fadainaka, kami tebus dirimu wahai Rasul, biabaina, dengan bapak-bapak kami, fadainaka bi ummahatina, kami tebus dirimu wahai Rasul dengan ibu-ibu kami, fadainaka bi auladina, fadainaka bi azwajina, fadainaka bi amwalina, kami tebus dirimu wahai Rasul dengan anak-anak kami, dengan istri-istri kami, dengan harta-harta kami, asal kau jangan tinggalkan kami wahai Rasul. Ketika itu para sahabat Nabi SAW heran, berani-beraninya Abu Bakar menyela-nyela perkataan Nabi SAW, sehingga mereka memandang wajah Abu Bakar mengatakan, ya Abu Bakrin, limadha tuqatiu kalaman Nabi. Wahai Abu Bakar, kenapa kau putus, kenapa kau sela-sela ucapan Nabi SAW? Faghadiban Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tiba-tiba Rasul marah dan membela Abu Bakar Siddiq radhiyallahu an dan mengatakan, da'u Abu Bakr, biarkan Abu Bakar bicara. Da'u Abu Bakrin, fama minkum min ahadin kana lahu indana min fadlin illa kafa'nah illa Abu Bakr. Fa inni lam astati' mukafa'atah fataraktu mukafa'atahu ila Allah. Kullul abwab ilal masjid tusad illa baba Abi Bakrin la yusaddu abada. Kata Nabi SAW, biarkan Abu Bakar bicara, biarkan.
biarkan dia bicara. Karena kalian memang memiliki kebaikan, memiliki keutamaan kepada diriku, tetapi kebaikan kalian sudah kubalas, kecuali Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Aku tidak mungkin membalasnya. Aku hanya menyerahkan kepada Allah Subhanahu wa taala balasannya. Karena setiap pintu-pintu kebaikan masjid tertutup kecuali pintu kebaikan Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sebelum Nabi sallallahu alaihi wasallam turun dari mimbar, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mendoakan kita semuanya, mendoakan kaum muslimin, awakumullah, nasarakumullah, hafizakumullah, sabbatakumullah, ayyadakumullah. Semoga Allah Subhanahu wa taala melindungi kalian, semoga Allah menolong kalian, semoga Allah menjaga kalian, semoga Allah mengistiqomahkan kalian, semoga Allah memberikan kekuatan kalian. Ayyuhan nas, iqra'u minni salam kullaman tabi'ani min ummati ila yaumil qiyamah. Wahai manusia, sampaikan salamku jika aku sudah meninggal dunia kepada siapapun yang mengikuti ajaranku sampai kiamat dibangkitkan. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, maka Nabi pun dipapah kembali dan masuk ke rumah Aisyah radhiyallahu anha. Ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam semakin memarah, masuklah Usamah bin Zaid ke rumah Aisyah radhiyallahu anha, meminta agar Nabi sallallahu alaihi wasallam mendoakan kebaikan. Tapi Rasul tidak sanggup lagi bicara. Nabi hanya mengisyaratkan dengan kedua tangannya, bergerak sedikit ke langit, seolah-olah mengiyahkan permintaan Usamah bin Zaid, orang yang paling dicintai Nabi sallallahu alaihi wasallam. Setelah Usamah keluar, masuklah Abdurrahman ibnu Abi Bakrin radhiyallahu anhu. Di tangannya ada siwak. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam memandang siwak Abdurrahman. Fafahimat Aisyah radhiyallahu anha. Aisyah paham maksud Nabi. Maka Aisyah meminta siwak yang di tangan Abdurrahman, kemudian menyiwakkan kepada lisan Rasul, tapi Rasul tidak sanggup menggigitnya karena keras. Maka Aisyah radhiyallahu anha kemudian mengunyahnya, melembutkannya, kemudian baru menyiwakkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Demi Allah, kata Aisyah, aku tidak pernah melihat Rasul bersiwak sebaik itu, dan sesungguhnya ludahku adalah ludah yang terakhir yang masuk dan bercampur dengan ludah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka kemudian kepala Nabi disandarkan di dada Aisyah radhiyallahu anha. Ketika itu Aisyah belum tahu bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam sedang diberikan pilihan antara hidup di dunia dan menghadap kepada kawan-kawannya di Rafiqil A'la. Allah Subhanahu wa taala merintahkan Jibril untuk datang kepada Rasul, membawa malakul maut. Malakul maut tidak berani masuk ke rumah Rasul. Setelah mendapatkan izin, Jibril mengatakan, ya Muhammad, ataka malakul maut. Malakul maut sudah menunggumu di depan pintu rumahmu. Kata Nabi SAW, izinkan dia masuk. Maka masuklah malakul maut. Kemudian dia mengatakan, amaranillah, ya Muhammad, Allah perintahkan diriku an ukhayyiru ilaika, agar aku memberikan pilihan kepadamu. Apakah kau akan tetap hidup di dunia dan tidak kucabut nyawanya, ataukah engkau memilih untuk meninggal dan berjumpa dengan kawan-kawanmu ila rafiqil a'la, di tempat yang paling tinggi, di sorga yang paling indah. Maka Nabi SAW tiba-tiba mengisyaratkan kedua satu jarinya ke langit dan mengatakan, ila rafiqil a'la, ila rafiqil a'la, ila rafiqil a'la, la ilaha illallah, wa inna lil mauti lasakarat. Maka Nabi SAW mengatakan, ila rafiqil a'la. Aisyah radhiyallahu anha hanya bisa memandang Nabi SAW yang sedang nazak, sedang mengeluarkan rohnya sedikit demi sedikit, dan mengatakan, ila rafiqil a'la, la ilaha illallah, wa inna lil mauti lasakarat. Sesungguhnya kematian itu ada rasa sakitnya. Maka Nabi SAW akhirnya dicabut nyawanya.
manusia terbaik. Tidak ada manusia yang lebih baik dibandingkan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ketika Aisyah melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam sudah meninggal dunia, dia tidak bisa bergerak. Apa yang harus diucapkan Aisyah ketika itu? Akhirnya Aisyah hanya bangkit, kemudian langsung berjalan ke pintu yang bersebelahan dengan Masjid Nabawi. Di situ para sahabat sudah berkumpul. Kata Aisyah radhiyallahu anha, mata Rasulullah, mata Rasulullah. Nabi sallallahu alaihi wasallam sudah meninggal. Nabi sallallahu alaihi wasallam sudah meninggal. Ali radhiyallahu an ketika itu duduk tidak sanggup berdiri. Utsman seperti anak kecil melihat ke kanan ke kiri. Tiba-tiba Umar bangkit, menghunus padangnya dan mengatakan, man qala anna Muhammadan mat qata'tu ra'sah. Siapa yang mengatakan Muhammad mati, ku penggal lehernya. Dia sedang pergi menuju Rabbnya sebagaimana Musa, dan akan kembali untuk mematahkan tangan dan kaki orang-orang munafik. Semua para sahabat menangis. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, kecuali Abu Bakar. Allah berikan keteguhan hatinya. Dia masuk ke rumah Aisyah radhiyallahu anha putrinya, kemudian memandang wajah Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian mencium kening Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu mengatakan, tibta hayyan wa mayyitan ya Rasulullah. Engkau dalam keadaan baik-baik ketika hidup ataupun ketika mati. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam, Abu Bakar Siddiq keluar, naik ke atas mimbar, mengingatkan manusia, ayyuhan nas, man kana minkum ya'budu Muhammadan fa inna Muhammadan qad mat, wa man kana minkum ya'budu Allah fa inna Allaha hayyun la yamut. Wahai manusia, siapa di antara kalian yang masih menyembah Muhammad, Muhammad sudah mati. Tapi siapa di antara kalian yang masih menyembah Allah, dialah hidup, zat yang tidak akan pernah mati dan akan tetap hidup. Kemudian Abu Bakar membacakan ayat, wa ma Muhammadun illa rasulun qad khalat min qablihi rusul afa immata aw qutila qalabtum ala aqabikum wa ma yanqalib ala akibaihi fala yadurrallaha syai'an wa sayazzillahu syakirin. Tidaklah Muhammad itu melainkan sama dengan rasul-rasul sebelumnya. Apakah kalau dia mati ataukah terbunuh kalian akan kembali ke belakang kalian? Janganlah kalian kembali ke belakang kalian, karena siapapun yang kembali ke belakang kalian, Allah hanya akan membalas orang-orang yang bersyukur saja. Anas bin Malik atau Abdul bin Abbas radhiyallahu anhuma mengatakan, demi Allah, ketika Abu Bakar membacakan ayat ini, seolah-olah ayat itu baru turun dan menyadarkan kami. Ma'asyiral muslimin, saya yakin kalau kita mendengar kisah kematian Rasul, saya ataupun anda pasti akan merasa menangis dan sedih. Bagaimana tidak sedih? Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah penuntun hidayah Allah kepada kita. Nabi sallallahu alaihi wasallam diutus untuk menyampaikan risalah Allah kepada kita, menyelamatkan kita semuanya. Akan tetapi bukan tidak mustahil kita berjumpa dengan Habibuna, kekasih kita Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bukankah Nabi yang mengatakan, inna mau'idukum ma'i fil haud, kebersamaan saya dan kalian, kata Rasul, kelak di telaga yang dijanjikan Allah kepadaku. Dan kita akan datang ke telaga Nabi sallallahu alaihi wasallam, minum di telaga Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, innaka mayyitun wa innahum mayyitun. Engkau wahai Muhammad akan mati dan Nabi sallallahu alaihi wasallam sudah meninggalkan kita. Wa innahum mayyitun, dan umatmu juga akan mati. Artinya kita juga akan menyusul Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam kematian. Karena usia manusia terbatas, tidak ada yang dikekalkan Allah Subhanahu wa taala. A'maru ummati baina as-sittina was-sab'in wa qalilun ma yujawizu dzalik. Umur umat Muhammad itu hanya berkisar 60 sampai 70 tahun saja, sedikit yang melewati 70. Artinya kalau kita sudah dipastikan pasti dan akan mati, tentu keimanan kepada kematian itu harus tertanam terus pada diri kita, supaya seseorang menjadi cerdas. Dan orang yang cerdas itu, kata Rasul, al-kayyisu man dana nafsah wa amila lima ba'dal maut.
Orang yang cerdas itu adalah orang yang selalu introspeksi dirinya dan terus beramal untuk menghadapi kematian. Wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Sehingga berbekallah kalian, dan sebaik-baik bekal adalah taqwallahi azza wa jalla.